بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قال عنه sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahmatan lakum ghairu nisyan, sebagai bentuk rahmat bagi kalian dan bukan bentuk suatu kelupaan. Wa min huna, dari sini berdasarkan hadis ini, qala al-ulama su'alu ahli al-ilmi ala qismain. Berkata para ulama, pertanyaan yang diajukan kepada para ulama tersebut ada dua bentuk. Pertanyaan itu. Al-awwal as-su'alu alladhi al-qasdu minhu ta'annut wal mubahah wa idharul ilm mubahatan. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk ta'annut, untuk ngeyel, mendalam-dalami, mencukil-cukil, mubahah, untuk membanggakan dirinya, untuk menonjolkan diri yang bertanya tersebut, atau untuk menonjolkan keilmuannya. Jadi ada bentuk ujian. Ya, dia bertanya kepada seorang syekh, pertanyaan itu dalam bentuk ingin menjatuhkan syekh tersebut, bisa juga. Ada demikian bertanya, ada. Ya, ada yang ingin untuk menanding ilmunya, ada yang ingin ngeyel, mendalam pertanyaan tersebut, ada juga demikian. Itu ada, bukan tidak ada. Bagaimana? Ya, ingin membanggakan dirinya, wahadalah yajuz. Yang seperti ini tidak boleh bagi kita untuk bertanya kepada ulama, demikian dilarang itu. Ya, tidak boleh. Kita bertanya kepada rahmatullah untuk menambah kepahaman kita terhadap ilmu tersebut, dan untuk menambah faedah bagi kita, dan untuk juga memberikan faedah secara umum kepada yang lain. Bukan untuk kita pribadi, dan untuk yang lain juga dapat faedahnya. Paham itu? Tapi kalau kita bertanya dalam bentuk pengujian, atau dalam rangka untuk menandingi, atau rangka untuk menampakkan keilmuan kita, ya, mengisytiharkan keilmuan kita untuk berbangga-bangga, haram, itu tidak boleh. Larang oleh rahmatullah. Paham itu? Nah, kemudian kata selanjutnya, ya, wa hadza la yajuz wa hadza mithlu as'ilati bani Israil li anbiya'ihim kama qala innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum, ya, ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata beliau, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ngeyel tersebut, atau pertanyaan-pertanyaan yang ta'anut, ya, terlalu berdalam-dalam, tanya pada hal yang sudah jelas begini, tidak juga. Ya, itu tanyaan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyuruh dia motong sapi. Tanya sapi apa? Betina atau jantan? Warnanya bagaimana? Antum lihat pertanyaannya, sapi, motong sapi, selesai. Tapi pertanyaan itu macam-macam terus. Akhirnya Allah berabrak kepada dia. Susah mereka mencari. Hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Itu akibatnya. Itu dia katakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW di sini dalam satu hadis, dan Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan pertanyaan seperti itu adalah merupakan seperti pertanyaan-pertanyaan Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya telah binasa dan hancur, ya, orang-orang sebelum kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan ngeyelnya mereka di dalam pertanyaan tersebut, dan selalu mereka menyelisihi para anbiya mereka. Bani Israil, lihat, ya, lihat kisahnya di surah Al-Baqarah itu, ya, tentang mereka, artinya Nabi Musa menyuruh menyembelih rahmatullah sapi, pertanyaan ngeyel, lama baru dikerjakan oleh dia. Bagaimana? Jadi kita juga di dalam menuntut ilmu, hatta kita belajar dengan para ulama dari manapun, jangan kita menanyakan perkara-perkara yang menimbulkan beban berat bagi kita setelah itu.
ya, memerlukan beban dan berat kita untuk melakukannya. Jangan itu. Sudah jalannya yang ada dalil. Kalau wajib kita jalan ke kewajiban, kalau sunnah jalan ke sunnahnya, kalau boleh mubah jalan ke kebolehannya. Menyerah sama Allah, yang penting ada dalil. Yang kita memperberatkan pada diri kita. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau saya melarang kalian dari sesuatu, dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah kalian tinggalkan. Fajtanibuh, hindari, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum, minhu mastata'tum. Kalau seandainya saya perintahkan kalian kepada suatu perkara, suatu perintah, suatu amalan, perbuatan, maka kalian datangi perintah saya itu semampu kalian. Semampu kita. Bukan Nabi SAW memberat-beratkan, tak. Dan Islam tidak ada yang berat. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Din ini adalah mudah. Tidak ada yang memberat-beratkannya. Allah. Dan juga fasu'alul ladzi yuqsadu bi ta'annut aw tanattu' ya amrun marfudun. Wala yajuzu tsani as-su'alul ladzi yuqsadu minhu ma'rifatul hukm syar'i fa huwa ma'murun bihi. Ya. Soal yang bertujuan untuk ta'annud. Soal yang dia lakukan bertujuan untuk ya ngeyel atau mendalam-dalami usalatullah. Ini adalah perkara-perkara yang tertolak, yang tidak dibolehkan. Kalau pertanyaan yang mengarah kepada ngeyel, yang tidak manfaat, tidak ada untungnya bagi rahmatullah, tidak ada menambah kepada ilmu, tidak menambah kepada keimanan. Itu. Adapun bentuk pertanyaan yang kedua kepada para ulama itu adalah pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengilmui hukum syar'i. Hukum syariat terhadap ini. Kita menanyakan sesuatu, ya Syekh, bagaimana hukumnya Syekh? Ini halal atau haram? Ini boleh atau tidak boleh? Ini sunnah atau bid'ah? Ini syirik atau tauhid? Gitu. Artinya pertanyaan-pertanyaan bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan bermanfaat. Pertanyaan dalam masalah syar'iyyah yang akan menambah keimanan seorang, menambah keilmuannya, menambah keimanannya. Itu adalah perkara yang diperintahkan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu. Ahla zikir adalah al-ulama. Itu. Kata-kata ahla zikir pada ayat ini adalah para ulama. Bertanyalah kepada ahli zikir, artinya kepada para ulama. Ulama mana ya Ustaz? Ulama sunnah, salaf. Akidahnya akidah salafiyah. Manhajnya manhajus salaf. Bukan ulama bid'ah. Ingat, bukan ulama bid'ah. Bukan ulama sufi. Bukan ulama mu'tazilah, jahmiyah. Bukan ulama-ulama yang mengingkari sifatul ulu Allah fis sama' diingkari oleh dia. Tidak. Tapi ulama salaf. Yang akidahnya akidah yang selamat. Akidah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' sifatnya jelas. Wadih. Manhajnya juga. Ya, bukan abal-abal, bukan nano-nano, punya rahmatullah. Ya, bukan manhaj sufi dia, bukan khawarij dia, ya, enggak, ya sunni salafi. Nah, tanya mereka itu, ya, jangan kita bertanya kepada orang yang dungu baca rahmatullah, orang-orang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fis sama', ya, mengingkari sifat-sifat ulu, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kan lagi viral sekarang baca rahmatullah tentang berdoa kan. Ya, lihat di YouTube berdoa itu viral kan. Ya. Nah, kata-kata saya berdoa saja bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab karena Allah bukan orang Arab. Ya, subhanallah, itu kata-kata kotor itu, keji. Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau nak mengerti seperti baca rahmatullah disuruh tobat, dengan tobat itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang main kalian itu. Allah khalik, kita makhluk.
Dalam masalah berdoa, rahmatullah boleh saja bahasa apapun atau pakai nama masalah atau bahasa cacing. Allah paham dia. Makhluk sudah berdoa kepada Allah Subhanahu. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, burung bertasbih dia. Binatang apapun ada di dunia dia harus bertasbih kepada Allah Subhanahu. Atau pohon bertasbih kepada Allah Subhanahu, batu. Sesuai dengan bahasa mereka miliki. Allah paham seluruhnya. Tidak perlu bahasa Arab doang, tidak perlu dia hafal pada Al-Qur'an atau hadis, tidak perlu. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Minang, bahasa Jawa, seluruh bahasa. Tidak ada tasbihnya bagi Allah Azza wa Jalla. Terdetiknya baru Allah sudah tahu dia. Apa yang kita kata-kata seperti itu, Baca Rahmatullah, perkataan yang kotor dan keji itu tidak boleh seperti Baca Rahmatullah. Ya, oleh karena itu kita kalau tidak tahu tentang din, jangan bicara din. Apa spesifik kita? Spesifik kita adalah tukang jahit aja lah. Atau dokter kita dokter spesialis, dokter fisioterapi ada jantung ini. Sudah bicara tentang masalah spesialis. Jangan yang bukan dunia kita masukin, tidak boleh itu. Salah. Baca rahmatullah. Apa dunia kita? Dunia kita sudah dagang dagang. Berdagang dengan cara yang halal dan haram, cara yang halal. Yang kita dagang cara yang haram, itu harus kita ilmui. Oh bisnis. Demikian seterusnya. Oh, kita pegawai. Tapi masalah din, Baca rahmatullah, jangan kita masuki yang bukan ranah kita. Masuki ranah yang bukan ranah kita, jangan. Itu rusak jadinya. Jadi meme bagi orang Baca rahmatullah kan netizen jadi netizen. Baca rahmatullah kan rusak jadi dia. Tidak baik Baca rahmatullah. Islam ini, din Islam sudah jelas din yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa Arab. Ya. Jangan kebencian kita kepada Arab, itu membuat kita rusak Islam kita. Nah kita nggak bisa melepaskan din daripada orang Arab, Baca rahmatullah, nggak bisa. Nabi kita orang Arab, para sahabat orang Arab. Nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Minang, nggak ada orang Sunda, nggak ada orang Medan. Para sahabat sebenarnya Arab, Quraisy, Nabi Arab. Baca rahmatullah, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mencintai bahasa Al-Quran itu bahasa Arab itu suatu sunnah Baca rahmatullah, dan bahkan diwajibkan untuk belajar. Syekhul Islam menang wajib belajar bahasa Arab dan wajib bicara bahasa Arab. Maka beliau mengatakan man takallama bil arabiyyah fa huwa Arab. Barang siapa bicara bahasa Arab dia orang Arab. Itu Syekhul Islam itu. Baca rahmatullah. Tapi jangan kita menyamakan Allah dengan makhluk atau seolah Allah tidak paham. Allah paham sebenarnya rahmatullah. Tapi kata-kata hal seperti itu kata-kata yang tidak paham siapa khalik, siapa makhluk. Kita tahu Allah khalik, Allah pencipta. Kita makhluk. Ya, jangan kita katakan Allah bukan orang Arab. Berarti kita katakan Allah bukan orang Arab, berarti Allah itu makhluk. Paham itu? Rahmatullah. Oleh karena itu jangan hal-hal yang bukan ranah kita jangan kita masuki. Masuki ranah kita, apa bidang kita, bidang kata bersenjata, polisi, sudah masuk itu dunianya. Itu urus oleh dia. Yang urus Islam. Islam ada orang ngurusi. Rahmatullah. Ya, oleh karena itu cuma dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kita bertanya kepada orang-orang yang dungu tadi, bertanya kepada orang yang ahli ilmu, punya ilmu dia dan memiliki akidah yang benar dan manhaj yang benar. Rahmatullah, selamat dunia akhirat insyaallah taala kalau dia bilang demikian.